Bisa kebayang, ya bisa terbayangkan kalau kita mau buka untuk pariwisata, tapi sampah nggak bisa dibuang ke Suwung, sampahnya Denpasar, sampahnya Bandung, bisa kebayangkan ya, sampah berceceran di mana-mana dan akhirnya ya mana ada yang mau datang ke Bali kalau pariwisatanya ternyata disekelilingi oleh sampah yang berceceran di sana sini. Nah, eh, sebenarnya isu ini sudah lama saya ingatkan ke teman-teman di Bali, namun kelihatannya pengelolaan persampahan di Bali itu mungkin, dan ini mungkin juga sama dengan wilayah-wilayah yang lain, kelihatannya masih menerapkan prinsip yang sangat-sangat konvensional, yang mungkin kalau biasanya kita bilang kumpul angkut buang, yang padahal dulu desainnya TPA-nya sudah sanitary landfill, investasi kita sudah ratusan miliar itu di sanitary landfill itu, tapi ternyata kenyataannya pengelolaan persampahan ini ya modelnya sangat tradisional dan tidak Ya, pernah mau berubah, ya masih begitu-begitu aja, dan akhirnya ya kondisinya akhirnya ya seperti open dumping semua TPA-TPA kita. Nah, eh, sebenarnya berkali-kali juga kebetulan saya sudah lama ini menangani persampahan dan sudah berkali-kali juga saya sampaikan kepada teman-teman pusat maupun daerah bahwa yang namanya pengelolaan persampahan ini kan ini tidak bisa single bullet solution. Seringkali orang mengatakan bahwa wah dengan teknologi A semuanya beres. Nah ini kadang-kadang ya seringkali statement-statement seperti ini menidakbobokkan para pengambil keputusan kita nih. Seakan-akan semua sampah masuk ke sebuah alat, kemudian alat itu mengolah dan jadilah semua persoalan sampah di suatu wilayah beres. Nah, tentunya asumsi-asumsi begini perlu kita perbaiki ya. Dan saya juga ingin bantuan juga teman-teman selaku yang ada di APSI juga mungkin perlu memperbaiki juga pemahaman-pemahaman dari para pengambil keputusan kita, baik yang di pusat maupun daerah, bahwa apapun teknologinya ya tentunya ini harus juga didukung dengan manajemen dan tata kelola yang baik. Dan Ibu dan Bapak, teman-teman semua, eh, kalau kami di Bappenas selalu melihat bahwa persoalan sampah ini sangat terkait dengan persoalan socio-engineering, ya, socio-engineering di mana pendekatan sosialnya harus jalan, kelembagaannya juga harus beres. Ini kalau ada teknologi tapi kelembagaannya juga tidak beres, tentunya nggak akan jalan teknologi itu, atau tidak sustainable teknologi itu. Plus juga penegakan hukumnya. Dan yang paling penting adalah kalau bagi teman-teman APSI terutama ini financially harus viable juga. Tadi Pak Saud sudah menyampaikan ya namanya juga pengusaha. Ya namanya pengusaha pasti juga harus ada sedikit profitnya lah gitu ya, selain juga membantu untuk menyelesaikan persoalan yang ada. Nah, harapan kami tentunya tadi persis sama yang disampaikan Pak Saud, sambil membereskan, membantu mengelola persampahan, membereskan pengelola persampahan yang kalau saya bilang sudah carut marut ini. Dan tapi teman-teman juga mohon bantuannya juga untuk sekaligus menyadarkan bahwa ini persoalannya tidak hanya sekedar one single bullet solution gitu. Ini harus komprehensif dari hulu ke hilir, dan ini harus komprehensif dan sistemik. Jadi tidak bisa hanya satu aspek akan menyelesaikan semuanya. Gitu. Itu sangat khas ini persoalan persampahan, seringkali dilihatnya hanya sekedar bangun TPA bereslah semua. Kasih PLTSA selesailah semua. Nanti jangan-jangan sampai ngasih briket RDF selesai semua juga. Jangan kayak gitu. Ini semua harus betul-betul satu rangkaian dari hulu sampai hilir, dan tentunya setiap proses, setiap tahapan ini pasti ada playernya. Makanya kelembagaan ini, tata kelolanya pasti ini harus dikelola dengan rapi, dengan baik, terutama oleh teman-teman di pemerintah daerah, sehingga ini bisa berjalan dengan smooth dari hulu sampai ke hilir. Teman-teman semua, Ibu dan Bapak sekalian, kebetulan saya ini sering sekali nih didatangi para dalam tanda kutip ya investor dari sisi teknologi. Terutama kalau sudah bicara investor teknologi biasanya bermain di hilir, bermainnya di TPA. Sudah sejak bertahun-tahun saya didatangi
Dan seringkali saya cuman berkata bahwa ya saya bilang selalu bahwa yang namanya teknologi di dalam bidang persampahan sejak dulu kala itu sudah proven. Biasanya dibagi dua. Ada yang thermal combustion thermal process, dan yang kedua mechanical biological process. Itu biasanya di pengolahan kan seperti itu ya. Dan briquette ini kan masuknya ke yang mechanical biological. Namun seringkali yang terjadi adalah para pengusaha, investor ini seakan-akan seringkali menyampaikan bahwa ya itu tadi, semua dengan masuk mesin saya, masuk sampah, jadilah semuanya beres gitu urusannya. Ya ibaratnya kalau ada teman saya bilang, ini para investor kok pada lucu-lucu yang ngomongnya. Ini ibaratnya masukkan besi, keluarnya arloji. Masukkan besi ke dalam mesin, keluarnya arloji. Jadi ya seringkali saya akhirnya mengatakan this is too good to be true. Dan memang betul, akhirnya banyak sekali investor-investor teknologi itu yang ya dalam tanda kutip ya, ini lebih banyak bercerita panjang lebar. Ada juga para pengambil keputusan yang kemakan, dan akhirnya ujung-ujungnya investasi pemerintah ya terbuang percuma begitu saja gitu. Mohon maaf, saya juga sering melihat banyak sekali itu yang bilang insinerator kecil-kecil itu akhirnya banyak jadi tungku gitu. Akhirnya terbengkalai, tidak bisa terpakai, dan ya sudah akhirnya buang-buang uang. Nah, tentunya hal-hal seperti ini saya kira mungkin perlu kita cermati betul. Saya nggak tahu dari sisi teknologi mungkin apakah itu sudah, apalagi terkait sama insinerator ya, itu saya kira ini perlu kita sikapi betul. Yang biasa saya jarang sekali melihat, dan bahkan belum pernah, mohon maaf, melihat insinerator skala yang kecil itu bisa berhasil. Biasanya yang besar-besar, dan itu juga ada di luar negeri. Kalau yang besar di Indonesia mangkrak semua juga. Dan ini sangat terkait aspek finansialnya, terkait dengan teknologinya mungkin, dari sisi kelembagaan dan sebagainya. Semuanya tidak menyatu. Nah, oleh karena itu, saya sebenarnya sangat berharap besar dari teknologi-teknologi yang sifatnya sebenarnya tidak usah terlalu canggih-canggih amat, cukup bisa dilaksanakan dalam skala kecil oleh masyarakat bahkan, dan kalau bisa juga secara institusi dan financially ini juga bisa, artinya viable, bisa ditanggung oleh para yang membuang sampah, artinya sangguplah masyarakat juga untuk mengelola, sangguplah pemerintah juga untuk mengelola, dan di satu sisi juga memang secara baku mutu maupun standar ini juga memenuhi apa-apa yang sudah dipersyaratkan, terutama dari sisi lingkungannya. Ibu dan Bapak sekalian, ya jelek-jelek begini, bodoh-bodoh begini, saya juga yang menginisiasi RDF di Cilacap. Jadi kebetulan waktu itu ini ini coba-coba juga, saya harus jujur saya katakan, waktu kami ini mencoba di Cilacap untuk RDF, ini kami setelah membaca literatur sana-sini, akhirnya kita coba dulu pilot RDF ini di Cilacap dengan skala hampir sekitar 100-an lebih, 120 atau 130 ton per hari. Prosesnya nggak mudah, ternyata saya belajar banyak sekali dari pengalaman Cilacap, dan sampai hari ini pun sebenarnya persoalannya masih panjang gitu, walaupun kelihatannya bagus-bagus saja ya berjalan gitu, tapi di balik ini masih ada aja tantangan-tantangan yang harus kita selesaikan. Dan tidak mudah untuk menggarap sebesar Cilacap itu, 130 kalau nggak salah waktu itu. 130 ton per hari. Dan investasinya juga hampir 100 miliaran, dan itu pun kita dibantu oleh Denmark sebagian, dan negosiasinya juga panjang dengan off-taker-nya, dengan Holcim waktu itu. Dan ya memang akhirnya pendekatannya memang betul-betul saya belajar banyak dari situ, adalah kita harus sangat-sangat komprehensif dalam melihat, dalam menyikapi persoalan persampahan yang ternyata kompleksitasnya begitu tinggi, tidak hanya dari sisi sampahnya saja, tapi ya dari juga politiknya, bahkan politik ini sampai
sampai juga dari sisi keuangan dan bagaimana juga membentuk pola kerjasama antara pemerintah dengan swastanya. Nah, ini sangat menarik. Dari pelajaran Cilacap itu saya juga akhirnya melihat bahwa ini masih besar, 100 ton lebih per hari. Nah, saya terbayang mungkin nggak skala RDF ini kita kecilkan, mungkin dalam skala desa atau skala kelurahan, yang memang sebenarnya ini sangat didorong oleh kami di nasional, karena memang kita ingin mendorong pengelolaan sampah ini di hulu atau di sumbernya. Kan prinsip pengelolaan sampah yang benar kan pasti harusnya kita lakukan sebisa mungkin sedekat dengan sumbernya. Artinya di level desanya atau di level kelurahannya kalau di kota. Nah, oleh karena itu kita tentunya membutuhkan teknologi-teknologi yang sebenarnya tidak usah terlalu sophisticated, tapi menjawab persoalan. Kalau istilah dulu istilahnya teknologi tepat guna lah. Nah, ada contoh menarik yang saya kebetulan lihat langsung, saya ngobrol langsung dengan Pak Bupatinya, ini di Klungkung. Nah, teman-teman di Klungkung dibantu juga oleh STT-PLN dan beberapa pakar bisa mengembangkan skala 50 ton lah sehari, walaupun sebenarnya operasionalnya nggak sampai 50 ton, sekitar 10 ton per hari. Dan akhirnya alhamdulillah berjalan dengan baik di Klungkung itu. Ada namanya, mungkin Ibu dan Bapak sudah mendengar tentang TOS, tempat olah sampah setempat di Klungkung. Dan itu berjalan dengan baik walaupun dikelola oleh pemerintah daerah, dibantu, ada juga masyarakat yang masuk membantu itu ya, para pemulung dan sebagainya, akhirnya dipekerjakan. Dan ya secara komprehensif kelihatan, dan itu juga pengelolaan sampah terpilah dan terjadwalnya juga berjalan, sehingga akhirnya TOS itu bisa menghasilkan pellet, ya sama lah seperti RDF juga ya, menghasilkan briket, tapi skala kecil. Nah, sayangnya off-taker-nya di Klungkung ini kelihatannya belum komitmen 100%. Biasalah kalau dengan teman-teman yang IPP dan sebagainya, ini kelihatannya masih panjang cerita ini. Tapi dari sisi pengelolaan sampah ini kelihatannya sudah inline dengan apa-apa yang sebenarnya sudah kita arahkan, di mana pengelolaan sampah ini diusahakan di hulu atau di sumbernya, dan kita kurangi sebesar-besarnya yang masuk ke TPA. Nah, tentunya dengan konstelasi seperti ini, ya kami juga di tingkat pemerintah juga tidak tinggal diam. Sebenarnya kami juga sedang menyiapkan beberapa program terkait juga dengan, karena ini banyak pemainnya adalah UMKM, dan pemain UMKM ini seperti di Klungkung, mereka membentuk koperasi, dan koperasi seperti inilah yang sebenarnya kami ingin dorong untuk mengelola persampahan sebagai sebuah unit yang betul-betul nanti bisa melibatkan masyarakat setempat, tapi juga menghasilkan manfaat dari sisi sampahnya habis, tapi juga sedikit memberikan manfaat bagi penghasilan masyarakat yang ikut di dalam anggota koperasi tersebut, ikut mengelola sampah tersebut. Nah, saat ini sedang didesain oleh teman-teman juga. Ini mudah-mudahan di sini ada Mas Faris, ada Mas Sano dan sebagainya di Waste for Change dan di Greeneration ya. Ini teman-teman sedang kita minta juga untuk mulai menggarap program UMKM persampahan, karena kami sadar betul di dalam pengelolaan persampahan ini banyak sekali informal sektor yang bergerak, ada formal sektor yang bergerak. Nah, sekarang bagaimana teman-teman ini bisa diwadahi oleh sebuah program yang sekiranya juga memberikan akses terhadap sumber-sumber pendanaan yang dalam tanda kutip relatif lebih murah dari sumber-sumber pendanaan konvensional. Nah, kami sekarang sedang bersama teman-teman Menkop UKM ini sedang mengembangkan sebuah program UMKM persampahan yang nanti bisa diakses lewat koperasi LBDP ke LBDP dengan tingkat bunga yang sangat jauh lebih rendah dari tingkat bunga apalagi di perbankan ya. Kalau saya nggak salah itu tingkat bunganya cuma 3% kalau saya nggak salah, yang sedang digarap sekarang, dan mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan baik dengan teman-teman nanti di pengelola persampahan di UMKM-nya, terutama yang sudah punya koperasi ini. Nah, mudah-mudahan nanti kalau teman-teman ada yang sudah punya usaha atau sudah punya koperasi bersama
dengan masyarakat setempat. Nah, ini silakan aja mengakses program tersebut. Nah, kami sangat berharap tentunya dengan berbagai program yang financially ini cukup bisa diakses oleh teman-teman semua, terutama para pengusaha, ini bisa membantu setidaknya di level mulai dari pengumpulan, dan juga dari sisi pengumpulan ini bisa dihasilkan ada value added di sana. Jadi kami berharap sebelum ini masuk ke sebuah proses pengolahan akhir, kami menginginkan sekali bahwa di dalam proses pengumpulan terutama sampai proses TPS 3R-nya ini bisa memberikan semacam value added kepada masyarakat setempat, dan sekaligus juga bisa mengurangi sebanyak-banyaknya sampah yang akan masuk ke TPA. Jadi kita usahakan sekarang karena proses pengolahannya ada di hulu, kita upayakan sedemikian rupa di TPS 3R ini sampah ini bisa berkurang sebanyak-banyaknya dengan recycle dan sebagainya, sehingga yang sampah yang mengalir nanti ke TPA ini sangat berkurang. Nah, Ibu dan Bapak dan teman-teman semua, saya sangat berharap dalam pertemuan ini ada terobosan-terobosan baru tadi dari sisi teknologi. Saya tertarik sekali kalau misalnya memang iya ada terbukti bahwa memang mesin-mesin tadi pengolah sampah skala UMKM ini bisa menghasilkan. Artinya bisa diakses secara finansial oleh para pengelola sampah di tingkat masyarakat atau Pemda, dan juga bisa dioperasionalkan dengan baik dan secara finansial juga mudah, murah, dan artinya dalam jangkauan bagi para pengelola sampah di tingkat terutama di tingkat kelurahan, di tingkat desa, yang sekarang ini dalam tanda kutip semuanya ini sudah urgent kategorinya. Dan saya kira ini waktu yang sangat tepat bila mana teman-teman semua bisa memberikan semacam solusi teknologi yang betul-betul tadi socially acceptable, institutionally can be set up, dan financially viable. Ya, ini saya kira betul-betul ditunggu, dan tentunya teknologi ataupun misalnya mesin tadi yang disampaikan atau yang nanti akan disampaikan di dalam meeting ini, webinar ini, tentunya harapan kami ini betul-betul bisa memenuhi standar baku mutu dan standar operasi yang baik dan benar lah gitu ya. Jangan sampai lagi kejadian yang seperti yang dulu-dulu jualannya banyak sekali para pengusaha, ujung-ujungnya mangkrak semua. Nah, jangan sampai kayak gitu lagi. Ini harapan saya, terutama ini kami di Bappenas sangat menunggu, dan kita terus dari sisi finansialnya kita coba kembangkan sekarang ini sistem pendanaan murah bagi siapa-siapa saja yang ingin mengakses. Di satu sisi banyak sekali sekarang hibah-hibah, grant, bahkan pinjaman-pinjaman sekarang banyak sekali yang terkait dengan persampahan dan sedang disiapkan juga. Dan mungkin sebagai penutup, saya berharap sekali dari webinar ini ada semacam sebuah terobosan, sebuah solusi yang bisa kami manfaatkan betul, mulai dari pengumpulannya atau mulai dari sumbernya bahkan sampai pengolahan akhirnya. Saya sangat menunggu masukan teman-teman semua, dan silakan saja nanti juga langsung mengakses ke saya bila mana memang ada informasi-informasi yang dibutuhkan dari kami di Bappenas atau di tingkat pemerintah. Itu saja mungkin Mbak Hani, Pak Saud, dan Ibu dan Bapak sekalian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke Mbak Hani. Salam sehat, tetap senyum, sehat, dan semangat. Terima kasih banyak Pak atas Pak Medrizam atas apa yang disampaikan tadi. Sungguh sangat menarik, tentunya ini sangat menarik buat kawan-kawan UMKM dan menambah semangat buat kita semua untuk membantu penyelesaian masalah persampahan nasional. Tidak hanya di wilayah Bali, di wilayah Jakarta, di wilayah Jawa Timur, dan lain semua. Permasalahan sampah adalah menjadi satu permasalahan buat kita semua. Adanya TPA yang sudah sangat begitu memprihatinkan ya kondisinya, apalagi di daerah Yogyakarta tuh sampai sapinya juga ikut makan sampah ya Pak Medrizam ya. Sapi makan sampah itu di sana. Betul, sampai sapi makan sampah. Dan tentunya seperti yang Bapak sampaikan tadi, bahwa ada beberapa hal yang harus kita perhatikan di sini terkait dengan sosialnya, engineeringnya, kemudian kelembagaannya, regulasinya, dan tentunya kalau kita namanya pengusaha,
itu pengennya dapat hasil ya Pak dari apa yang kita lakukan. Karena seperti yang Bapak sampaikan tadi, bahwa kita itu di situ ada utang loh yang harus dibayarkan. Gimana kalau kita nggak dapat hasil mau utangnya? Nah, terkait dengan permasalahan sampah juga yang harus diselesaikan adalah dari hulu ke hilirnya. Apabila kita bisa membuatkan satu produk, maka tentu kita harus mencari usernya. Siapa sih yang mau menggunakan produk kita? Nah, kalau kita contohnya mau udah buat baju, tapi nggak ngerti yang mau pakai bajunya siapa, lah kan bingung lagi jualnya mau kemana. Akhirnya menjadi sesuatu hal yang sangat menjadi hal yang mubazir gitu, sia-sia dilakukan. Udah capek-capek tapi nggak ada hasilnya seperti itu. Nah, tentunya dukungan-dukungan dari pemerintah yang seperti Bapak sampaikan tadi, adanya dana lunak yang bisa dipergunakan oleh kawan-kawan itu sangat dinantikan. Dan tentunya kawan-kawan itu pasti pengen tahu gimana sih supaya bisa terhubung dengan pihak Bappenas atau pihak-pihak pendonor dana tersebut gitu. Nah, nanti mungkin akan dijawab oleh Bapak di sesi tanya jawab ya Pak ya. Boleh. Terima kasih banyak waktunya. Selanjutnya untuk pemateri berikutnya yaitu dari Bapak Wahyudi Sulistyo dari Direktur PT Cipta Kemasan Group, yang beliau akan menyampaikan tema sampah menjadi energi terbarukan. Nah, ini menarik nih terkait dengan sampah menjadi energi terbarukan. Banyak banget sampah-sampah yang akhirnya tidak terkelola dengan baik, yang menjadi permasalahan buat kita semua, menjadi polusi di mana-mana. Dan bagaimana sih supaya sampah-sampah yang tidak ada manfaatnya itu akhirnya menjadi energi yang bisa kita pergunakan untuk kehidupan sehari-hari. Nah, untuk pematerinya nanti akan 15 menit untuk Bapak Wahyudi Sulistyo dan 15 menit untuk Bapak Asno. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Wahyudi Sulistyo. Terima kasih. Mas Alam, mungkin suaranya agak belum ada suaranya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat buat peserta webinar. Yang saya hormati Bapak Merizam dari Bappenas, Pak Saud sebagai Ketua APSI. Dalam judul seminar saya ini adalah sampah menjadi sumber energi baru terbarukan, yang istilah terkenalnya sekarang adalah EBT. Mungkin ini termasuk salah satu program dari pemerintah ke depan. Mungkin bisa begitu ya Pak Merizam kira-kira? Insya Allah Pak. Nah, jadi sampah ini sebenarnya menjadi berkah asal kita tahu cara mengolahnya. Nah, ini salah satu video saya ini adalah salah satu negara Singapura yang sudah memanfaatkan sampah menjadi energi baru terbarukan. Jadi EBT itu singkatan dari energi baru terbarukan. Ada satu video saya lagi sebenarnya dari Ethiopia, yang dulu negara yang sangat terbelakang, tapi sekarang sudah menggunakan teknologi itu. Di Ethiopia juga ada, di video saya ada, mungkin karena sesi waktunya tidak mencukupi. Jadi sebenarnya itu bisa dilakukan di Indonesia. Dan bisa dilakukan, kenapa bisa dilakukan di Indonesia? Nah, Indonesia ini timbulan sampahnya juga banyak. Pertama, karena penduduknya juga besar, dan di Indonesia ini banyak orang pinter sebenarnya, Pak. Banyak sekali tenaga ahli, pakar-pakar yang pandai. Cuma intinya satu aja, mau apa tidak, gitu aja kuncinya. Nah, yang saya sampaikan di sini, saya sudah bikin alat namanya predator sampah. Kebetulan alat ini adalah ciptaan saya sendiri. Skalanya adalah skala UMKM. Nah, yang sekarang ini yang saya bikin adalah skala 20 ton per hari. Jadi untuk tingkat kecamatan. Mau bikin skala 50 ton per hari juga bisa.
mau bikin tingkat desa juga bisa, tergantung mau skala berapa. Minimal tingkat desa bisa dibikin alat ini dengan bengkel-bengkel UMKM. Dan alat ini tidak saya patenkan, silahkan menjiplak siapa saja yang mau, silahkan. Asal sampah ini bisa terselesaikan. Sampah di Indonesia bisa terselesaikan. Tapi dengan catatan bahwa pemanfaatan hasil daripada briket itu tetap harus mengikuti dari aspek-aspek lingkungan. Jadi perizinannya, legalitasnya, semua harus dipenuhi dalam hal ini, tidak boleh mengabaikan. Nah, briket yang saya sajikan di sini, yang saya produksi adalah sampah-sampah yang sudah bersifat residu. Dalam arti sampah-sampah itu, nah ini prosesnya Pak, nah ini mesinnya, mesin kita ini yang skala 20 ton per hari. Dalam waktu 30 menit, sampah itu sudah menjadi briket, tidak perlu ditumpuk sampai 5 hari itu dikeringkan, tidak perlu. Jadi kalau hari ini sudah jadi briket, besok sudah bisa dimanfaatkan menjadi energi. Kebetulan saya pelaku langsung, saya punya mesin boiler yang di industri saya, tiap hari sudah saya pakai. Jadi hasil hari ini besok saya pakai, hasil hari ini saya pakai. Nah ini prosesnya, sampah datang di tempat loading. Kalau kita tidak ada pemilahan, katakan kita ini di Indonesia ini sudah capek Pak, mengatakan ayo kita pilah sampah, kita kelola, kita pilah. Tapi kenyataannya sampah itu jatuh di tempat sampah itu sudah menjadi satu, sulit untuk dipilah. Gitu loh. Ini kita ngomong, kalau kita ngomong paling awam saja. Tapi sebenarnya kalau di sini dilakukan proses pemilahan, nilai tambahnya cukup banyak. Jadi sampah yang tidak punya masih punya nilai jual, nilai value yang tinggi. Kita pisahkan semua. Jadi ada waste manajemennya di situ, dipisah sampah yang masih bernilai ekonomis. Nah, sampah yang sudah tidak bernilai ekonomis, yang sudah tidak laku dijual, itu kan akan larinya ke TPA. Disinilah kita jadikan briket. Jadi sampah itu tidak jatuh di TPA. Alat ini punya spesifikasi tidak bisa mengolah sampah logam dan kaca. Jadi sampah logam yang bersifat logam dan kaca itu harus dipisah di sini. Harus diambil karena mesin untuk pencacahnya itu bukan spesial untuk kaca dan metal. Ini saya ciptakan hanya sebagai untuk solusi sampah rumah tangga, Pak ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini sampah saya selesaikan untuk sampah rumah tangga. Jadi sampah rumah tangga ini gimana supaya tidak jatuh ke TPA? Nah, diselesaikan dengan alat ini. Di sini nanti ditambahi lagi namanya tempat pemilahan. Yang seperti saya jelaskan tadi, pemilahan itu sampah-sampah yang masih punya nilai ekonomis yang tinggi, ya kita pilah. Tapi yang sudah nggak punya nilai ekonomis tinggi, biasanya kan itu dibuang lagi ke TPA. Nah, dijadikanlah sampah-sampah itu menjadi briket. Menjadi briket. Nah, itu dari situ proses loading dulu. Dia akan masuk ke mesin shredder. Setelah dari mesin shredder, karena sampah ini, kandung sampah rumah tangga itu mengandung kadar air kurang lebih 55%, dimasukkan dia ke mesin pengepres, dewatering. Jadi sampah itu dipres untuk mengeluarkan kadar airnya. Jadi dia akan keluar berupa air lindi. Nah, air lindi ini nanti ditreatment. Jadi kita juga ada treatmentnya. Jadi kita urus juga izin UPL dan UKL-nya.
di treatment akan menjadi pupuk sampah menjadi pupuk cair organik nanti air lindinya ini. Di sini kita buang kadar airnya sampai mendekati sampai 30%. Nah, 30 sampai 25%. Setelah itu kita masuk ke mesin rotary dryer. Nah, mesin rotary dryer itu istilahnya seperti oven dengan suhu kurang lebih 200 sampai 300 derajat. Bahan bakarnya menggunakan briket itu sendiri, tidak menggunakan bahan bakar apapun. Jadi hasil dari briket itu bisa menggerakkan itu sendiri. Dan kita sudah lakukan secara ekonomis, hitung-hitungan ekonomisnya, kalau kita katanya namanya pengusaha, tetap akan BEP-nya dapat dan profitnya cukup bagus, karena sudah saya lakukan. Nah, di dalam rotary dryer itu sampah dikeringkan sampai mendekati kadar air 10%. Setelah dari rotary dryer itu keluar masuk bagian pengepresan. Nah, pengepresan itu namanya mesin briketnya. Tujuannya untuk dia menaikkan kalori. Setelah dipres dengan pemanasan yang cukup panas juga, kurang lebih suhu di juga 230 derajat karena ada elemen di situ, itu kadar kita dibutuhkan hasil terakhir dengan kadar air 8%. Nah, kalau sudah kadar air ini 8% dihasilkan, siap untuk dijadikan briket sebagai pengganti batu bara. Dan saya selaku pelaku usaha yang sudah menggunakan briket di perusahaan saya saat ini, nah, itu saya sudah gunakan. Jadi hasil hari ini sampai itu dalam 24 jam kita selesaikan 20 ton. Selesai 24 ton. 24 jam 20 ton selesai dengan investasi yang tidak mahal. Dengan listrik juga yang tidak besar, kurang lebih dayanya kurang lebih 66.000 watt kurang lebih. Butuh kalau 20 ton itu butuh space gedung 15 kali 36, bentangan 15 kali panjang 36 sudah cukup untuk skala 20 ton. Nah, skala 20 ton ini saya katakan TPS 3R tempatnya di setiap kecamatan. Tapi kalau mau di skala desa, bisa alat ini diperkecil untuk skala desa. Terserah mau bagaimana kemauannya. Tapi yang paling bagus adalah skala kecamatan. Karena itu lebih efisien menurut hemat saya. Tapi ya kita kembali lagi ke para peserta bagaimana mensikapinya. Nah, sekarang ini kita juga lagi kaji pemanfaatan daripada briket ini. Jadi briket ini bukan hanya untuk industri, tapi nanti bisa dipakai untuk skala UMKM, industri skala UMKM dengan bantuan pemerintah, kajian tentang pemanfaatan briket ini harus jelas, karena kalau bisa ditampilkan, salah satu saya saya kirim video ke Mbak Hani tadi, itu saya ada uji gas emisi. Jadi kita sudah lagi uji kajiannya semua. Kajian ini lagi saya lengkapi, Pak, untuk kajian pemanfaatan briket itu sebagai bahan bakar di skala industri maupun UMKM yang nantinya tidak menyalahi lingkungan. Jadi sesuai dengan tata kelola lingkungan, juga perizinan di lingkungan itu harus bagaimana ambang batas gas emisi yang dikeluarkan, terus bottom as yang dihasilkan itu bagaimana, itu kita kaji semua dan hasil labnya kita sudah uji semua. Dan hasilnya cukup menggembirakan dibanding gas emisi dengan menggunakan energi batu bara.
gas emisi menggunakan briket itu jauh lebih ramah lingkungan. Itu hasil yang sudah lab yang sudah saya labkan. Hasilnya untuk sementara memang belum saya publikasi karena kajian ini belum lengkap, Pak. Tapi kalau sudah saya lengkap nanti bisa buat panduan setiap industri yang memakai. Jadi untuk izin lingkungannya, UPL, UKL-nya kita siapkan semua sehingga skala UMKM maupun skala industri bisa memanfaatkan briket tersebut. Mungkin kira-kira seperti itu, Pak, gambaran singkatnya, karena dari panitia saya tidak diberi waktu yang panjang, cukup 15 menit. Mungkin nanti bisa dilanjut di sesi tanya jawab. Ya, mohon maaf Pak Wahyudi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Pak Wahyudi, presentasinya sangat luar biasa ya. Mudah-mudahan kawan-kawan juga nanti bisa memanfaatkan energi briket ini menjadi satu energi yang bisa kita manfaatkan dalam kegiatan skala UMKM yang kita miliki. Nah, tadi juga disampaikan sama Pak Wahyudi, ternyata teknologi apapun itu tetap harus ada pemilahan. Artinya ya tetap aja dari kita sendiri itulah yang harus memulai untuk memilah sampah itu sendiri dari rumah. Nah, kalau yang memang sudah tidak bisa dimanfaatkan di rumah, nah baru mungkin dikumpulkan kemudian dijadikan satu energi terbarukan, tentu saja dengan bekerjasama dengan berbagai macam pihak. Dan seperti yang disampaikan baik Pak Asnung, Bang Saud maupun Pak Wahyudi, bahwa semuanya itu tidak bisa kita selesaikan sendiri. Harus ada kolaborasi. Ada yang menciptakan mesin, ada pembelinya, ada yang memanfaatkannya, ada yang memanfaatkan hasilnya. Ada campur tangan pemerintah di situ bagaimana supaya apa yang kita lakukan itu betul-betul menjadi satu kesatuan, satu ekosistem yang saling memberikan manfaat satu sama lain. Nah, sama yang seperti disampaikan Pak Wahyudi, untuk pemateri kita akan disampaikan oleh Bapak Asnug dari PT Organik RDF Pratama, yang beliau juga akan menyampaikan terkait dengan mesin briket skala UMKM. Nah, menarik nih, kayaknya ada yang skala industri, ada yang skala UMKM. Nah, gimana sih kelanjutannya tentang briket yang skala UMKM? Waktunya saya persilakan kepada Bapak Asnug. Monggo Bapak Asnug. Iya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Asep Nugraha, salah seorang direktur dari PT Organik RDF Pratama. PT Organik RDF Pratama ini merupakan perusahaan subsidiary dari Organic PLC Inggris. Nah, Organic PLC sendiri sudah memiliki proyek sebanyak 300 tempat di 300 negara. Yang terdekat itu di Thailand. Nah, kami mengelola sampah segala macam jenis sampah menjadi RDF atau bahan bakar baru terbarukan, refuse derived fuel. Ya. Nah, kemudian segala macam jenis sampah kecuali yang memiliki titik lebur tinggi antara 400 derajat Celcius ke atas, di antaranya logam, kaca, dan keramik. Selain itu, kami bisa olah semuanya menjadi RDF. Bahkan sampah yang sudah tertimbun selama 20 atau 30 tahun sekalipun itu masih bisa kita olah menjadi RDF. Gitu kan. Nah, untuk mencapai nilai visible dari sebuah investasi, kami memerlukan paling tidak sekurang-kurangnya 350 ton sampah per hari. Ini saya sudah masuk ke beberapa Pemkab dan mudah-mudahan mohon doanya Karawang akan segera berjalan. Sekarang sudah dalam pembahasan PKS, perjanjian kerjasama atau CA, Cooperation Agreement, dengan pihak pemerintah Kabupaten Karawang. Nah, Karawang sendiri memiliki produksi sampah itu sekitar 1.200 ton per hari. Ini sangat-sangat visible sekali, itu kan. Nah, memang tidak semua jenis sampah bisa kita kelola. Yang tadi itu kaca, keramik, logam.
Namun di sisi lain kami juga memperkerjakan para pemulung, artinya pemulung yang ada di TPA itu kita kasih seragam, kita kasih gaji, kita kasih BPJS, mereka menjadi karyawan kita. Nah, tugas mereka itu mengambil barang-barang yang tidak terpakai untuk RDF, kaca, logam, keramik, dan pertanyaan umum biasanya itu dikemanakan oleh mereka. Nah, di sekitar TPA yang saya tahu, beberapa kali saya berkunjung ke TPA, beberapa tempat sampah, itu umumnya ada pelapak. Ada pelapak besi, ada pelapak plastik, dan sebagainya. Itu bisa mereka jual ke sana. Tuh. Nah, perusahaan kami juga sangat menghindari untuk menggunakan dana pemerintah atau APBD, atau biasa disebut dengan tipping fee. Kami sangat menghindari itu karena kami tahu kemampuan APBD untuk mendukung tipping fee itu sangat rentan sekali. Apalagi di musim Covid seperti ini, seperti musim wabah seperti ini, di mana dana APBD itu pasti dikonsentrasikan untuk menanggulangi wabah. Nah, kami menawarkan solusi, kalau bahasa kasarnya kami hanya minta sampah. Kami hanya minta sampah, kami akan kelola, urusan marketing juga kami yang akan kelola. Saya sudah melakukan market research dan beberapa industri besar seperti industri keramik, industri semen, kemudian industri tekstil yang membutuhkan RDF ini sebagai pencampur batu bara. Saya katakan pencampur batu bara, kenapa? Karena kami tidak akan mungkin bisa mampu menggantikan batu bara sepenuhnya. Kenapa demikian? Saya ambil salah satu contoh sebuah perusahaan pabrik semen yang ada di Bekasi. Itu membutuhkan batu bara sebesar kira-kira 15.000 ton per hari. Nah, kalau mereka ingin cost down 10% saja, berarti kita harus mampu menyediakan RDF sebesar 1.500 ton per hari. Sementara untuk di Karawang, kapasitas produksi sampah itu hanya 1.200 ton per hari. Bila dijadikan RDF paling maksimal 700 ton. Kami bisa mengejar kebutuhan 1.500 ton per hari untuk kebutuhan pabrik semen tersebut. Akan tetapi ketersediaan sampah di TPA itu akan habis dalam jangka waktu maksimal 6 bulan. TPA akan habis, akan kosong, tidak ada lagi sampah. Dan kami akan nganggur, nggak punya pekerjaan lagi sebab sampahnya habis. Nah, seperti itu. Akhirnya kita sepakati maksimal di 500 ton per hari. Ini kita sanggup untuk memasok RDF ke perusahaan semen tersebut. Belum lagi perusahaan-perusahaan tekstil dan sebagainya. Demikian. Nah, kami sudah masuk ke beberapa Pemkab, cuman memang masih terkendala dengan wabah dan kemarin juga ada pilkada, jadi belum bisa lanjut. Ya mudah-mudahan di Karawang ini sebagai pilot project, ya. Dan penekanannya kami kepada Bapak yang dari Bappenas, kami tidak minta tipping fee, Pak. Ya, kami tidak minta tipping fee, jadi kami tidak ingin membebani APBD, gitu. Nah, kemudian untuk skala UMKM, saya sudah ngobrol dengan board director dari Organic PLC Inggris. Saya mengajukan untuk membuat sebuah alat waste to RDF ini untuk skala kecil, 10 atau maksimal tuh 50 ton lah per hari, saya bilang gitu. Dan mereka sudah siapkan itu, sudah siapkan. Nah, ini akan kita kontribusikan nanti ketika perusahaan sudah jalan di salah satu TPA, dan bentuknya mungkin hanya sebagai CSR saja. Bantuan cuma-cuma CSR, Corporate Social Responsibility, kepada TPS 3R atau para pelaku pengelolaan sampah di tingkat daerah, ya, yang skala desa atau skala kecamatan, dan ini akan kita bagikan secara percuma dan kami akan asistensi itu. Hanya untuk video alatnya belum bisa saya upload. Kenapa? Karena saya pun masih dan tim masih merancang sampai ke
titik sempurna lah gitu ya. Untuk saat ini belum sempurna banget gitu. Seperti itu. Nah, untuk skala UMKM sendiri yang hanya 10 sampai 50 ton per hari atau 1 sampai 5 ton per hari, saya juga sudah melakukan market research ke beberapa perusahaan UMKM ya, seperti pabrik tahu, pabrik kerupuk, kemudian itu di Pleret ada yang industri gerabah keramik. Kemudian ada, kalau di kampung saya namanya Lio. Lio itu tempat pembuatan bata dan ini apa namanya genteng yang secara tradisional. Nah, umumnya mereka menggunakan kayu bakar untuk pembakarannya. Nah, sementara sekarang ini untuk kayu bakar sendiri sangat susah didapatkan, gitu kan. Kalaupun ada, harganya lumayan agak tinggi. Nah, ini menjadi apa namanya sebuah solusi alternatif bagi mereka, bagi usaha UMKM ini, bagi pengusaha batu bata atau pengusaha keramik, kemudian apa gerabah ya, gerabah bukan keramik, gerabah yang kayak di Pleret itu, kemudian juga pengusaha tahu, kemudian juga pengusaha kerupuk yang membutuhkan apa namanya bahan bakar. Cuman hanya untuk saat ini kami belum bisa bicara terlalu banyak tentang desain teknis dari mesin ini karena masih menunggu sampai titik sempurna. Saat ini nilai kalor yang dicapai baru mencapai sekitar 4.000 sampai 4.500 untuk yang skala UMKM ini. Maka kami akan terus meningkatkan apa namanya kualitas dari mesin ini sampai RDF itu mencapai nilai kalor 6.500 seperti waste to RDF di TPA atau di tempat pembuangan sampah akhir. Nah, minimal setara lah atau antara 5.000 sampai 6.000 walaupun tidak mencapai 6.500 itu ya. Itu yang penting ini bisa setara dengan kayu bakar atau dengan batu bara sehingga mereka tidak terlalu banyak membutuhkan RDF sebagai pengganti dari kayu bakar atau batu bara untuk apa namanya industri mereka. Demikian. Nah, hal lain kami sebenarnya sangat ingin apa ya mengembangkan usaha kami ini di Indonesia ke TPA yang memiliki nilai apa produksi sampah yang besar, yang di atas 350 ton per hari lah, gitu ya. Kami pernah masuk ke Kabupaten Kuningan, hanya nilainya kecil, hanya 70 ton. Kota Tasikmalaya saya pernah masuk ke TPA-nya itu hanya 120 ton. Itu. Nah, itu tidak visible bagi kami, tidak apa namanya? Kurang bagus lah untuk investasi gitu. Mungkin sekian dulu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Asnuk. Nah, ini menarik sekali ya, sama seperti menarik-menariknya presentasi yang sudah disampaikan oleh narasumber-narasumber kita. Bagaimana mendapatkan pendanaan, bagaimana pemanfaatan residu menjadi energi terbarukan. Kemudian tadi bagaimana sih supaya sampah-sampah yang sudah puluhan tahun itu ternyata masih bisa dimanfaatkan kembali menjadi satu energi yang bisa dimanfaatkan untuk berbagai keperluan. Dan itu menurut Pak Asnuk nggak butuh biaya ya Pak Asnuk ya? Pak Asnuk ya, butuh sampahnya aja. Hanya butuh sampahnya saja. Kami tidak membutuhkan dana APBD. Itu. Oke, luar biasa. Ini mudah-mudahan bisa diimplementasikan dan bisa kita kerjakan bersama ya Pak ya. Kayaknya kalau Pak Asnuk sendiri mengerjakan nggak bakalan bisa, atau Pak Wahyudi sendiri yang mengerjakan juga nggak bakalan bisa, atau dari Bappenas sendiri yang punya modal mau dimodalin sendiri nih, ya kayaknya nggak bakalan bisa. Harus ada sinergi di antara kita semua gitu ya Bapak-bapak semua dan Ibu-ibu. Dan tentunya sangat butuh banget kolaborasi daripada kita semua. Ada pengusaha, ada pemerintah, ada pemilik modal, kemudian ada masyarakat yang mengerjakan sehingga sirkular ekonomi di masyarakat itu pun bisa terjalin dengan baik. Gitu. Nah, ini sudah banyak sekali nih pertanyaan-pertanyaan dari kawan-kawan yang ditujukan kepada narasumber-narasumber kita.
kepada Pak Wahyudi maupun saya rasa juga kepada Pak Asnuk nih. Kayaknya kalau dari Bappenas ini karena tadi belum ini kayaknya belum Pak, tapi nanti saya banyak bertanya nih ke Bappenas gimana sih supaya mendapatkan permodalan. Yang lain-lain kayaknya belum mau pendanaan nih. Saya ngacung duluan nih Pak. Umi, mungkin saya mau bicara 1-2 menit aja Umi sebelum Oke, silakan Bang Saud. Sebelum kita masuk ke sesi pertanyaan, kita kasih kesempatan ke Bang Saud 2 menit ya Mbak untuk menyampaikan beberapa patah kata. Monggo Bang Saud. Ya, Pak Medrizam, ini yang kita hadirkan Pak Wahyudi sudah buat ya. Sudah buat bahkan beberapa mesin sudah dibuat, tapi yang sudah berjalan dengan pemerintah daerah itu 1 unit ya. Dan 1 unit lagi di Bali akan berjalan tahun ini. Jadi nanti itu juga masih dirahasiakan karena memang biasalah kalau pengusaha ada strategi bekerjanya Pak Medrizal. Jadi ada yang sunyi senyap, tiba-tiba langsung membuat ini ya, membuat perubahan. Itu yang mungkin kalau nanti kita sering komunikasi Pak Medrizam bakal tahu. Jadi kalau memang Pak Medrizam ada waktu yang longgar, saya ajak ke lokasi workshop bengkel dari Pak Wahyudi Sulistya di Kabupaten Pasuruan. Jadi kebetulan ini tetangga saya. Saya sendiri punya pabrik Pak Medrizal di dekat situ. Jadi di Kecamatan Keraton. Kalau Pak Wahyudi di Gunung Gangsir, Kecamatan Gunung Gangsir. Jadi kami bertetangga di sana dan saya sudah lihat sendiri juga langsung ke lapangan. Saya lihat. Tapi ini kan menurut saya dulu ya, tentunya ini harus nanti juga dikaji ulang oleh lembaga-lembaga terkait termasuk Bappenas, apakah mesin ini layak. Tapi yang saya lihat, ini akan lebih mengefisienkan pengelolaan sampah kita Pak Medril, karena selama ini biaya terlalu tinggi. Contoh, saya kebetulan pendamping TOS Kelungkung, walaupun bukan kami yang menginisiasi cara TOS itu dari PLN, tapi kami datang untuk mendukung Bupati. Apapun yang dilakukan Bupati menurut saya sudah bagus, tapi perlu kita sempurnakan. Jadi kalau yang di TOS Kelungkung menurut saya itu sudah bagus, tapi tidak efisien. Ya. Artinya di sana itu biaya yang dikeluarkan untuk mencapai 1 kilogram briket itu mencapai 1.000 per kilogram. Ya. Sementara apa yang dilakukan oleh Pak Wahyudi itu jatuhnya bisa 200 sampai 300 per kilogram dengan dukungan rangkaian mesin yang terkoneksi. Kalau yang di Kelungkung itu terpisah-pisah, mulai dari pengeringan biologisnya lewat fermentasi, terpisah ya, ada pakai gerobak 2 menit Bang Saud. Oh ya, kemudian ada mesin briketnya terpisah, mesin ini terpisah. Jadi ada efisiensi di sini gitu loh. Kalau kita sambungin semua, kita rangkaikan jadi satu, itu saya lihat tadi ada 66 yang 20 ton aja 66.000 watt. Terus tempatnya juga nggak besar, 15 kali 36. Artinya ini skala UMKM. Tinggal mungkin kita cari model bisnis yang tepat itu berapa ton per hari untuk bisa berjalan di tingkat yang paling ideal dan paling efisien. Udah itu aja. Terima kasih. Kayaknya harus digini-giniin berkali-kali nih Bang Saud. Katanya permasalahannya kan tadi mintanya 2 menit. Jadi kan sesuai dengan apa yang saya yang diberikan kawan-kawan. Oke. Terima kasih banyak para pemateri sudah menyampaikan materinya yang luar biasa, baik Pak Wahyudi, baik dari Bappenas, baik dari Pak Asnuk, dan seperti yang saya sampaikan tadi, butuh kolaborasi. Nah, kalau dari Bappenas tadi Bapak sampaikan, nggak ada sesuatu hal pun itu yang sempurna. Butuh beberapa hal yang nanti bisa kita kolaborasikan. Kayak contohnya, ternyata kaca nggak bisa diolah, ternyata marmer nggak bisa diolah, itu harus dipilah. Berarti kan nggak bisa satu metode itu bisa kita sampaikan kalau itu bisa menyelesaikan masalah gitu. Nah, ini ada beberapa pertanyaan dari kawan-kawan untuk para pemateri kita. Ada dari Bu Yuning Tiastiawati. Nah, saya bacakan 3 ya pertanyaannya supaya teman-teman yang lain juga nanti mendapat waktu. Jadi yang pertama dari Yuning Tiastiawati, izin bertanya, dengan menggunakan pengolahan briket mesin, berapa besar residu yang dihasilkan dan apa saja residu yang ada?
apakah dengan metode yang dipergunakan benar-benar ramah lingkungan? Nah, tentunya itu seperti yang disampaikan Pak Wahyudi tadi tuh, zat tentang emisinya, kira-kira berbahaya enggak? Gitu. Kemudian keren Pak, berapa investasi dan berapa biaya operasional per tonnya? Nah, biaya operasional sesuai enggak seperti yang disampaikan Bang Saud tadi? Ternyata biaya per kilogramnya 1.000, dijualnya 300, berarti nambah dong yang 700. Nah, mungkin ada perhitungannya seperti itu. Kemudian dari Bu Helmius Musta, izin bertanya, ukuran RDF dan calorie value dan harganya berapa per kilogramnya? Nah, saya bacakan 3 itu, monggo. Mungkin dari Bapak Asnuk atau dari Bapak Yudi akan menjawab pertanyaan tersebut. Setiap narasumber untuk menjawab pertanyaan itu saya berikan waktu 5 menit aja ya Pak ya. Ya, terima kasih. Pak Wahyudi silahkan dijawab dulu. Saya belakangan aja. Terima kasih Pak Asep. Terima kasih untuk penanya. Jadi begini, makanya saya jawab tadi dari awal. Kita harus mengkaji dulu pemanfaatan daripada briket atau RDF tadi, yang pastinya tidak mengabaikan aspek-aspek daripada lingkungan. Jadi seperti penggunaan batu bara sebagai sumber energi, itu pasti ada syarat-syarat aspek-aspek lingkungannya yang harus dipenuhi. Nah, ini yang baru kita kaji. Jadi tidak hanya di skala industri, tapi nanti sampai di skala UMKM. Di sini saya minta peran pemerintah membantu regulasi. Kebetulan ada Bapak Bappenas dalam hal ini. Jadi yang sudah saya lakukan sekarang adalah uji gas emisi. Mungkin dari Mas Alamsyah bisa ditampilkan videonya. Kalau bisa. Sebentar Pak, sebentar. Oh ya, maaf Pak, tadi saya nggak bisa download. Ada sedikit kesalahan teknis nih di HP saya. Jadi gas emisi ini, nah ini kita uji gas emisi terhadap boiler yang saya pakai sudah menggunakan ini ujinya 100% menggunakan briket. Jadi asap yang dihasilkan tetap putih. Nah, karena kita uji nih, kita uji ke lembaga yang independen dan hasilnya cukup memuaskan. Gas emisi ini di bawah ambang batas jauh daripada gas emisi yang dihasilkan dengan menggunakan energi batu bara. Itu dari briket. Nah, itu hasilnya. Karena saya langsung praktek, karena briket ini saya gunakan di industri saya langsung. Kedua adalah uji daripada hasil sisa pembakaran, yaitu bottom ash, fly ash-nya. Kita ujikan semua. Hasilnya bagaimana? Nah, kita bersyukur bahwa bottom ash yang dihasilkan itu setelah kita uji, ternyata bukan merupakan limbah B3 seperti batu bara. Jadi aspeknya itu bukan limbah B3 karena yang kita jadikan briket itu adalah sebagian adalah sampah organik. Jadi sifatnya biomasa. Nah, ini lagi saya kaji terus nanti supaya dapat dapat pengakuan, kita pasti sertifikasikan semua ke badan yang berwenang untuk mensertifikasi ini supaya berguna untuk skala UMKM maupun industri. Jadi pabrik tahu, pabrik tekstil yang disebutkan Pak Asep itu semua. Kalau tidak ada kajian daripada pemanfaatan ini, mereka nanti akan terjerat di undang-undang lingkungan masalah aspek lingkungannya tadi. Ya ini harus kita kaji benar-benar. Kita nggak bisa hanya harus bisa dijual ini ke sana, bisa dipakai di sana, tapi tanpa memperhatikan aspek-aspek daripada lingkungan itu tadi. Kajian itu yang penting. Ini kita lagi susun, sudah hampir final, sudah 90%, tinggal sedikit lagi, uji labnya sudah selesai semua.
Terus masalah biaya, ada yang masalah biaya, berapa biaya produksi yang disampaikan Pak Saud tadi kurang lebih begitu. Tergantung gini, tergantung di mana posisi mesin itu ditempatkan. Kalau ditempatkan di daerah perkotaan dengan UMR yang tinggi, pasti HPP-nya tinggi. Tapi kalau di daerah UMR-nya yang rendah, pasti juga akan menghasilkan HPP yang rendah. Tapi di skala yang saya sekarang pakai, di tempat saya sekarang ini, di Pasuruan, yang indeks UMR-nya 4,3 juta per bulan, itu HPP-nya per kilo kurang lebih Rp400 per kilo. HPP-nya termasuk semua sudah biaya penyusutan mesin, semuanya kita susutkan semuanya, biaya operasional itu ketemunya kurang lebih 400 sampai Rp450 per kilo dengan gaji UMR 4,2 juta per bulan. Mungkin itu yang sedikit saya jelaskan. Kalau ada pertanyaan lagi, silakan. Mbak Hani suaranya nggak ada. Umi suaranya di Ya, maaf. Terima kasih Pak Wahyudi atas jawaban yang disampaikan dari pertanyaan kawan-kawan tadi. Selanjutnya waktu saya serahkan kepada Pak Asnuk. Monggo Pak Asnuk. Iya, terima kasih. Kalau untuk uji emisi untuk uji emisi itu kami sudah memiliki sebuah teknologi yang bisa mereduksi emisi gas buang, itu satu. Kemudian kami juga sudah memiliki teknologi untuk mereduksi toksin atau racun yang ada di fly ash dan bottom ash ya kalau bahasa batu bara itu, atau di residu pembakaran dari RDF itu. Kami sudah memiliki itu, dan ketika ini beroperasi pasti kami akan sertakan itu sebagai satu paket dengan mesin gitu loh. Ya. Kemudian untuk harga, ya benar dengan apa kata Pak Wahyudi, nilai investasi itu tidak bisa disamakan antara satu kota dengan kota lain. Salah satu di antaranya adalah pertama ketersediaan sampahnya itu sendiri, kemudian kedua nilai UMK. Seperti di Karawang UMK-nya kan sudah tinggi, 5,2 kalau tidak salah, 5,2 juta rupiah ya per bulan. 4,6 Pak. Saya punya pabrik di Karawang Timur, 4,6. Saya kenal sama. Iya, Pak, itu untuk skala yang ini Pak, untuk skala. Jadi ada apa ya namanya ya, zona apa, bukan zonasi apa sih? Betul, zona. Bukan apa, lupa saya namanya itu. Cuman memang ada grade ya. Untuk, ada untuk industri otomotif. Nah, saya bicara tentang industri kimia. Nah, itu rata-rata 5,2 gitu ya. Nah, pengusaha itu Pak Medrizam, saya potong sedikit, memang banyak sibuk ngomongin biaya Pak Medrizam. Jadi bagi tujuan kami Pak Medrizam, bagaimana membangun efisiensi. Nanti waktunya Bang Saud yang diselesaikan dulu dengan Pak Asnuk nih. Lanjut. Jadi nilai investasi itu akan terpengaruh sekali dengan nilai-nilai yang ada di lokal itu sendiri gitu ya. Nah, seperti Karawang yang saya bilang itu nilainya memang tinggi UMK-nya, jadi otomatis lumayan agak tinggi. Nah, tapi kami mematok bahwa harga RDF yang akan kami pasarkan itu untuk skala industri setengah dari harga batu bara, half ya, jadi setengah. Jadi kalau memakan harga batu bara per ton sekarang itu $80, ya berarti kita lempar dengan harga $40. Itu dengan perhitungan IRR yang sudah sangat matang gitulah ya. Demikian Mbak Hani, terima kasih. Terima kasih Pak Asnuk, Pak Wahyudi sudah menjawab pertanyaan dari kawan-kawan tadi bahwa untuk biaya yang dipergunakan dalam memproduksi RDF itu sendiri ada beberapa hal yang memang harus diperhatikan, yaitu ketersediaan sampah. Ada mesin nggak ada sampah nggak bisa produksi apa, nggak bisa ada yang dibayar nih, nggak ada produksinya. Kemudian juga berdasarkan dengan standar daripada gaji di wilayah itu sendiri gitu. Dan kemudian juga tadi kalau Pak Wahyudi menjawab pertanyaan berapa sih harga
yang dibutuhkan untuk membuat 1 kilogram briket. Nah, kalau Pak Asnuk jawabannya berapa sih yang diberikan kepada industri untuk menjual 1 kilogram briket? Nah, itu. Jadi kalau dari Pak Wahyudi ini biaya ininya nih, biaya operasionalnya nih, kalau dari Pak Asnuk ternyata biaya penjualnya nih. Nah, jadi ternyata ada perhitungan tersendiri nih, tapi kayaknya sama ya Pak Asnuk ya? Ya, mirip. Sama-sama di harganya HPP-nya sekitar Rp400 ya? Sebagai informasi, kalau di Kabupaten Kelungkung itu cuma 2 jutaan ya UMK-nya. Apa Oke, 2 juta nih Bang Saud nih? UMK. Berarti Ininya. UMR. UMR kalau di Lampung lumayan lebih mahal loh Bang Saud, berarti di Bali sama di Kelungkung, di Bali dengan di Lampung yang notabene-nya di Bali dengan Beda. tingkat ekonominya yang sangat tinggi, dengan di sana banyak sekali turis dan pendapatan itu Kabupaten Badung. Daerahnya ini ya. Jadi Kalau saya bertanya boleh nggak nih? Boleh, tapi sebentar. Kita kasih lanjut. kesempatan Bang Saud daripada nanti menyela di tengah-tengah, nggak enak kayaknya. Ayo Bang, diselesaikan dulu nih. Iya, Halo, jadi Bang betul. Seperti yang dibilang oleh Pak Wahyudi, bahwa biaya produksi itu sangat sekali bergantung dari lokasi, ya. Kemudian juga volume, Pak Medril. Jadi kalau 20 ton dibandingkan 5 ton, saya yakin Artinya akan lebih. kita semua sepakat ya Bang ya, biaya yang ini dikeluarkan berarti dari ketersediaan sampah, juga biaya yang ada di Ya, sana. artinya ada skala volume tertentu yang efisien, lalu juga MK, ya, dan juga fasilitas pekerja itu kalau dikasih bonus ya tentu HPP-nya jadi naik. Tapi kalau cukup gajian aja ya HPP-nya segitu. Oke, terima kasih Bang Saud. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya karena semakin lama waktunya akan semakin habis nih. Jadi kita kasih kesempatan untuk pembuka suara sebelum saya bacakan pertanyaan selanjutnya. Saya boleh tanya nggak nih? Sebentar Mas Febri, sabar.